Jadi jelas ya, dia sudah akui, benar itu bang. Dia sudah akui, dia sendiri sudah mengakui bagaimana kemudian Yakub, kemudian Bilha dan seterusnya budak perempuan Yakub ini, ya lalu dijadikan sebagai gundi, lalu kemudian dia melahirkan anak-anaknya. Kamu tahu nggak jaraknya dan kemudian dari sanalah dari, Yesus itu berasal. Dari itu ke Maria berapa generasi, tahu nggak kamu? Ya, mau berapa generasi, yang jelas dia keturunan daripada tahu nggak berapa budak generasi? Yakub. Tahu nggak berapa Berasal itu dari keturunan berapa abad Yakub. dibutuhkan waktu sampai Bukan berapa ada, Maria. berapa abad, bukan. Kenapa? nggak tahu. Karena Yesus pun diakui sebagai anak Daud. Oke? Yesus diakui sebagai anak Daud. Jadi Iya, bukan kalau ditarik masalah. atas lagi memang merujuk ke sana. Iya, makanya aku bilang Tuhanmu Yesus itu berasal dari budak. Nggak masalah. Jadi Yesus itu pada darahnya, pada tubuhnya itu ada darah budak. Nggak Oke. ada, karena dia bukan Loh, dari ada. dunia ini. Dia bukan dari dunia ini. Lalu dari Iya. mana? Dari mana kalau Dia- bukan dari dunia ini? Dari kekekalan. Dari kekekalan. Yo, dan Maria baru keluar kok bukan dari dunia ini. Kamu kan memang nggak paham gitu kan? Kamu Aduh. ini Coba bayangkan Iya. kalau Maria tidak punya lubang, Iya, bisa nggak iya. Yesus itu keluar ke bumi? Kenapa? Kalau Maria itu tidak ada lubang itu, bisa nggak Maria, biasa nggak Yesus keluar dari ke bumi? Nah, kan pertanyaanmu nggak berbobot kali Nah, gitu loh. iya, karena kamu mengatakan Yesus bukan dari dunia ini, padahal dia dari ini, Berarti kamu dari nggak lubang, tahu dari gitu lubang, loh. dari lubang. Maria harus ngeden baru Iya. bisa keluar. Iya, Kalau yang Maria kamu- tidak ngeden, yang kamu tahu yang bahaya. gitu-gitu aja. Untung dia tidak keluarnya lewat belakang, untung masih di depan keluarnya. Iya, itu suatu yang tidak bermasalah itu. Ada yang salah di situ cuma. Ya nggak masalah bagi kalian, masalah bagi Yahudi dan Islam. Kok ada Tuhan keluar dari vagina? Apa hubungan dengan Islam? Ya, memang nggak ada hubungannya. Tapi ketika kitabmu kemudian mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya, itu baru berhubungan dengan Islam. Contohnya apa? Contohnya kitabmu pakai sampul Alkitab. Apa arti kitab? Ya, nenekmu kiper, kamu lah yang jawab. Kenapa ada dalam kitabmu? Ya, arti Udah kitab basi, kamu tak udah ngerti. basi. Tapi kamu Sekarang memaksakan saya tanya dengan sama kamu, maksudnya apa? Islam. Kenapa Kamu bisa tahu, ada kata kitab Alkitab? itu berasal dari kata apa? Ya, sekarang saya Kitab tanya, itu berasal dari kata apa? kenapa saya tanya Jawab. kamu? Karena Kitab bahasa itu berasal kitabmu dari original kata apa? teksnya itu bahasa Yunani. Paham? Yunani. Nggak ada hubungannya dengan bahasa Kitab Quran. itu berasal dari kata apa? Yang saya Langsung tanya dong. kitabmu itu bahasa Yunani. Apa Yes. dalam bahasa Yunani kitabmu? Tetapi tak bermasalah kalau Enggak. kamu bikin sambung. Jawab dulu, Kita- jawab dulu. Dalam bahasa Yunani itu apa sebutan kitabmu? Kitab itu Apa? Cuma dengar. Saya tidak tanya Apa kitab, saya masalahnya tanya kalau kamu bikin judul Alkitab? catatan karangan-karangan orang Yunani dalam kitabmu itu disebut apa? Dalam bahasa Contohnya Yunani. apa? Karangan Yunani. Ya, kitabmu itu apa namanya dalam bahasa Yunani? Matius itu yang menulis Matius. Markus itu yang Ya, menulis disebut Markus. apa kitabnya? Disebut Masalahnya apa apa? kitabnya? Disebut Masalahnya apa apa? kitabnya? Kalau Disebut aku apa bikin kitabnya? dengan cara yang sama, siapa yang Disebut menulis apa Al-Baqarah? Apakah siapa yang kitabnya? Mutina? Siapa yang menulis Disebut Al-Kabut? Apakah apa Laba-laba? kitabnya? Siapa yang menulis semua dengan Disebut Al-Quran? apa Apakah kitabnya? serum Kok itu bisa adalah jadi orang Romawi? Alkitab? Kenapa bisa bisa menjadi kitabnya disebut Laba-laba menulis Alkitab? Kenapa? Al-Quran? Bukankah tulisan Judul mereka ada itu tulisan bukan Yunani? bermasalah Zuma. Bukankah kitabnya Kalaulah itu Al-Quran dituliskan datang dari surga, menggunakan bahasa itu Yunani? bukan dengan judul Kenapa tidak Al-Baqarah bisa kamu yang pertanggungjawabkan? Kenapa sedih judulnya? Bahasa sakral Hai dalam Muhammad, agamamu kenapa ada nggak di surat turun. dipertahankan? Surat apa turun? Surat Kenapa? Al-Laba. Kenapa Begitu. tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa? Kenapa? Kenapa malu? Malu menggunakan bahasa paganisme? Malu? Malu? Kamu malu Ya, menggunakan mulai bahasa maniu. asli kitabmu malah? Mulai maniu. Hah? Kamu malu menggunakan Zuma, asli dari bahasamu? kamu itu Bahasa kitabmu? masih di ketiakku ilmu itu. Kita bikin Ya, timer makanya yuk. ku tanya. Kamu Timer kan bisa? pintar.
Kenapa kemudian bahasa kitabmu tidak dipertahankan? Kenapa bahasa kitabmu tidak dipertahankan? Ayo bikin timer lah, biar banyak koin. Kenapa kemudian bahasa kitabmu tidak dipertahankan? Gampang itu jawabannya. Ya jawab. Bang, dari tadi Iya jawab Kita dulu. Kenapa kitabmu tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa? Sudah. Oke, Ya. Alkitabku ditulis pakai bahasa Yunani supaya gampang disebarkan ke seluruh umat karena bahasa Iya, tapi kenapa internasional dia saat itu diterjemahkan menjadi berbahasa Alkitab? Inggris. Kenapa? Kenapa Jelas, dia sudah. diterjemahkan Oke, menjadi itu Alkitab? pertanyaan berikutnya. Sekarang Kenapa diterjemahkan menjadi Alkitab? Kenapa diterjemahkan menjadi Alkitab? Cuma apa hakikat Allahmu? Saya tanya kenapa diterjemahkan menjadi Alkitab? Kenapa diterjemahkan menjadi Alkitab? Ini kamu nggak bisa jawab. Kalian umat Kamu tidak bisa jawab. Padahal jelas-jelas kitabmu itu tertulis sampul Alkitab. Ini diminta pertanggungjawaban. Kenapa kitabmu menggunakan nama Alkitab? Kenapa meninggalkan bahasa asli? Kenapa meninggalkan bahasa asli? Kenapa meninggalkan bahasa aslinya Yunani? Kemudian menggunakan kata Alkitab. Kenapa? Mengatakan Ini tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. dan yang batin. Siapa yang zuhir batin? Tidak ada jawabannya. Kenapa? Apakah zuhir? Karena sebenarnya agamamu itu adalah agama Allah zuhir? tipu-tipu. Tidak. Agamamu itu agama yang kemudian menggunakan data-data palsu untuk sekedar mengkristenkan orang yang sudah punya agama. Jadi kitabmu itu bahasa Yunani, tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Tapi karena untuk menyesatkan manusia, maka kemudian dia menggunakan sampul itu. Sampulnya digunakan Alkitab supaya terlihat bahwa itu adalah wahyu Al-Quran, wahyu Allah. Padahal sesungguhnya itu bukan wahyu Allah. Itu adalah karangan-karangan paganisme yang datang dari Romawi dan Yunani, hanya untuk menipu manusia. Yang tadinya bukan Alkitab disampulkan dengan tulisan Alkitab supaya dianggap sebagai firman Allah. Padahal kitabnya orang Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Yang disebut Alkitab itu adalah kitab sucinya umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal menggunakan bahasa Yunani lalu mencoba untuk menipu menggunakan kata Alkitab agar dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian saudara-saudara, inilah orang-orang yang suka menggunakan pakaian agama lain supaya dia bisa menipu. Jadi kata Alkitab itu diambil, ditempelkan di kitabnya Yunani supaya bisa menipu orang lain, gitu. Itu ya. Seperti itu teman-teman sekalian, supaya diketahui bersama bahwa kitabnya orang Kristen itu berbahasa Yunani. Kenapa sengaja menggunakan kata Alkitab? Karena itu digunakan untuk menipu. Agama itu harusnya mengajarkan kebenaran, mengajarkan kejujuran. Tetapi karena dia agamanya ini adalah agama iblis, maka dia menggunakan tipu-tipu. Sebab kalau dia tidak menggunakan teknik tipu-tipu, agama Kristen itu tidak bisa berkembang. Menjajah 350 tahun lamanya tidak bisa mayoritas, maka satu-satunya cara yang digunakan kemudian untuk mengajarkan menyembah kepada mantan mayat, mereka menggunakan tata cara tipu-tipu. Kitabnya menggunakan sampul Alkitab supaya dianggap itu adalah wahyu Allah. Agama tipu-tipu, Tuhannya palsu, kitabnya palsu, nabinya palsu, semuanya palsu. Karena memang agamanya diajarkan tipu-tipu. Saya tanya, kenapa kitabmu
mengatakan sampulnya dengan sebutan Alkitab. Apa jawabannya? Oh, lari kemana-mana, membahas tentang Al-Quran, membahas tentang hadis, membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal yang kita tanya pertanggungjawabannya terkait penyebutan kitabnya, yang menyebut kitab itu dengan sebutan Alkitab. Kenapa dia mengatakan Alkitab? Supaya tidak ketahuan bahwa di dalamnya itu ada resep paganisme, resep paganisme yang ada di dalamnya, begitu. Oke ya, lari ke Bukhari, lari ke Wahyu, lari ke mana-mana. Padahal yang ditanya, kenapa kitabmu menggunakan bahasa Arab dengan sebutan Alkitab? Itu aja yang kita tanya. Oh, lari ke kemana-mana, bahasnya ke Al-Quran, bahasnya larinya ke hadis, larinya ke Tuhan yang zahir. Padahal yang saya tanya, kenapa kitabmu meninggalkan bahasa Yunani? Kenapa tidak mempertahankan bahasa Yunaninya? Jadi boleh diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, tetapi sertakan dong bahasa Yunaninya, sertakan bahasa Yunaninya, supaya ketahuan bahwa agamamu itu berasal dari Yunani, bahasa paganisme, bahasa agama pagan yang mengajarkan menyembah kepada jelmaan-jelmaan dewa. Kenapa tidak menyertakan kemudian? Kenapa tidak menyertakan bahasa Yunani? Ada apa tidak menggunakan bahasa Yunani ini? Kenapa bahasa Yunani ini disembunyikan? Coba, kenapa? Ada apa? Pertanyaannya, kenapa kemudian kitabmu menggunakan bahasa Al-Quran? Kenapa tidak menggunakan bahasa Yunani saja? Kenapa? Apalagi menjadi seorang nabi. Aduh, cuma. Nah, ini pertanyaan saya, tapi dia lari kemana-mana. Jadi saya tidak berhenti bicara. Malah ke security, malah lari kemana-mana. Pertanyaan saya, kenapa kitabmu tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kalaupun kemudian mau diterjemahkan, silakan terjemahkan ke dalam semua bahasa, tetapi jangan disembunyikan bahasa Yunaninya, supaya ketahuan bahwa prinsip-prinsip secara budaya, kultur Yunani itu ada di dalam kitabmu. Seperti misalnya penyebutan Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak ada di bahasa Yunani. Yang ada, kalau Anda mau hantu suci, hantu suci yang harusnya. Tapi kenapa tidak itu dilakukan? Karena malu. Karena bahasa Yunani secara budaya, secara kultur, itu bangsa Yunani adalah bangsa paganisme, dan rasa bahasa itu tentu mempengaruhi apa yang ada di dalam buku yang berbahasa Yunani. Nah, kenapa kitabnya orang Kristen tidak mempertahankan bahasa Yunani? Kenapa Kristen tidak mempertahankan kitabnya dalam bahasa Yunani? Alasannya ada, bukan tanpa alasan. Jadi kitabnya orang Yunani ini kemudian diganti bahasanya ke dalam seluruh bahasa, bukan tanpa alasan. Ingin menyembunyikan identitas daripada ajaran paganisme. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau ditanya kenapa kitabnya orang Kristen ini tidak mempertahankan kesaksiannya, alasannya karena menyembunyikan identitas. Kenapa? Karena di dalamnya ada teos, di dalamnya ada logos. Itu terkait dengan pengajaran orang-orang Yunani, di mana Yunani itu memang adalah secara budaya turun-temurun mengajarkan pagan, penyembahan kepada dewa yang nyusul menjadi manusia. Itulah kenapa kitabnya orang Kristen tidak mempertahankan bahasa Yunaninya, gitu. Ya, demikian teman-teman sekalian. Hostnya juga kalau lihat seperti ini, ya di kick dong. Masa dipertahankan aja terus? Ya. Dia mau menghujat, bukan untuk diskusi. Dia mau menghujat. Turunkan kalau ada penghujat.
Kita tanya baik-baik, kenapa di dalam kitab saudara menggunakan kata Alkitab padahal original teksnya Yunani? Gak ada jawaban. Oh, cuman menghujat. Diturunkan karena dia tidak mau berdiskusi. Kalau teman yang mau berdiskusi, kita layani dengan baik. Iya, di sini sudah azan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Ali ini ya. Waalaikumsalam Ustaz Zuma. Abang dah. Masya Allah. Menurunkan kalau tidak ada perintah Gurunda, mohon maaf. Iya, kalau sudah menghujat kayak begitu sampai besok subuh saya bicara. Harusnya dibantu. Iya. Silakan Dinda Ali, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah Abang dah sehat ya? Masya, ya sehat selalu deh. Alhamdulillah. Iya, silakan dilanjut dulu di sini azan, kita sholat dulu, nanti saya gabung lagi kembali. Silakan. Iya, siap Abang dah, Masya. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Rahmah, Bang Al Ayubi Ya dan teman-teman Ustaz. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Aduh Bang Theodor juga, Masya Allah. Masya Allah. Ini Oh, Sarah, ada Hanzo Sarah juga. Regar. Hanzo masih sembah pagan ya Hanzo ya? Lanjut. Dia sudah aktif Bang Ali. Sudah semakin Iya, aktif jadi ya, pagan. iya, jadi kalau tema pagan, makanya saya dengar kata pagan, tiba-tiba masuk sinyal ke saya. Pagan detektif. Wah, itu tema kesukaan saya. Langsung saya minta naik tadi. Pagan adalah salah satu tema yang paling saya suka itu, bro. Coba siapa? Cipe, berani nggak naik? Kita bahas pagan sekarang. Jadi bicara pagan gini ya. Setelah kita baca kitab Matius sampai dengan Wahyu, hanya menyampaikan kita kepada satu kesimpulan apa itu pagan. Pagan pertama, mengajarkan Tuhan yang transenden, maha suci, maha mulia menjadi hina dan terbatas, berimanensi dalam daging, yang butuh tidur, butuh makan, butuh buang air besar, butuh buang air kecil. Ini ajaran menghina Tuhan. Tuhan yang mulia dikatakan harus menjadi manusia. Ternyata teman-teman nggak sampai di situ. Sesudah dihinakan menjadi manusia yang terbatas, dihina lagi dalam Yohanes 1:29. Yohanes pada pagi hari melihat Yesus, lalu dia berkata, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Menghina Tuhan jadi manusia, jadi ciptaan, lalu dihina jadi binatang. Tuhan dihina jadi binatang. Bang Ali, itu kalau mau Binatang berjenis apa? Domba, bro. Domba itu apapun cerita kau, nggak bisa kita artikan malaikat, tetap artinya binatang domba itu. itu Yang lebih alegoris. Nggak ada. Mau alegoris, mau metaforis, itu artinya binatang domba. Simbolisasi Tuhan menjadi binatang hanya diajarkan dalam ajaran pagan. Ajaran pagan Mesir, mitologi Mesir kuno itu mengajarkan Tuhan menjadi manusia, namanya Osiris. Dalam relief piramid digambarkan Osiris itu bertubuh manusia, berkepala anjing. Dalam ajaran pagan Hindu mengajarkan Tuhan ada jadi monyet, Hanuman, Sungkokong, Kerasakti namanya. Ada Tuhan jadi gajah, Ganesha namanya. Kalau dalam ajaran pagan kau mengajarkan Tuhan jadi domba. Dombanya bentuk dombanya gimana? Baca kitab Wahyu pasal ke-5 ayat ke-6. Dombanya lehernya seperti disembelih, bermata 7, bertanduk 7, mengerikan Bentar, Ustaz. wujudnya. Ustadz, ini Sarah Kristen ya, Sarah Regar. Ya, ya. Kristen. Oke. Oh, ini Pastor Ya, Sarah halo. kan? Ya, cuman mau ngomong Sarah. aja sih ya. Halo, cuma mau ngomong aja. Iya, silakan dibantah. Apa yang saya Ya, katakan heran itu aja, tertulis dalam heran aja kitabmu. sih. Ya, heran aja sih kenapa kalian ini suka membahas-bahas Alkitab. Karena kau pakai Ya. kata Alkitab. Sejak kapan Iya, bukumu kenapa itu dinamakan kalian Alkitab? suka membahas-bahas Alkitab, Injil? Namakan ya? bukumu Kenapa? itu dengan nama yang dinamakan oleh para Kenapa? penulis. Apa namanya? Kenapa Biblos. suka? Bible dalam Kenapa? bahasa Inggris. Kenapa kau curi-curi Kalian kata senang dalam ya Al-Quran dengan jadi Alkitab? dengan Hah? Alkitab ya, senang banget ya. Kau Sampai pencuri. kalian bahas-bahas Lalu ketika gitu. dikritik setelah kau Terus mencuri kalian marah-marah, jelek-jelekin kejang-kejang. lagi. Terus kalian ambil Gantian dong, Bang Ali, ayat-ayat ngomongnya yang gantian. nyambung, ya kan? Comot-comot Bukan ayat, masalah comot-comot gantian. ayat, Kalian ini gitu kan? ajaran Supaya mencuri, apa? mencuri Supaya istilah-istilah apa? suci Supaya dalam apa ajaran itu? orang lain, tetapi ketika Sekalipun dikritik, kalian ketika dipertanyakan bahas-bahas marah-marah. Injil,
Sebagai Alkitab, pencuri sadar diri. dengan ngomong ini itu, kami tidak akan percaya dengan kalian. Yang pertama kau ubah nama bukumu itu Biblos. Tidak Jangan pernah kau percaya sebut dengan apa yang Alkitab. kalian omongin, Alkitab kalian itu adalah fitnah. narasi untuk kitab suci yang Kalian Allah ini, sebutkan kalian dalam Al-Quran. jelek-jelekin, tidak akan percaya. Sejak kapan Karena kitabmu kalian itu dikatakan comot-comot kitab suci? Alkitab, Kalau comot-comot ditulis ayat. oleh orang-orang yang bahkan iya tidak loh. pernah Kalau mau bertemu bahas Yesus. dibaca semua kitabnya, dibaca semuanya supaya mengerti arti Pastor Sarah Ibu. ngaku pastor nggak punya ilmu Itu. ternyata. Ibu Nggak boleh Sarah, mendapat, Ibu ya. Sarah, Ali. Ngerti Ibu ya? Sarah. Makanya firman Tuhan bilang. Makanya dengerin tadi ya Sarah, dengerin Ibu tadi Sarah, kamu Ibu dengerin Sarah, itu Ibu apa yang Sarah. disampaikan oleh Bang Zuma itu kamu dengerin, kamu pasang telinga kamu. Weh, yang sopan dong. Sama cewek ngomong begitu. Menyesat nabi-nabi palsu dibilang Ibu firman Sarah, Tuhan ya. Ibu Nah, Sarah, inilah kalian ini Ibu Nabi Sarah. palsu itu adalah orang yang mengaku-ngaku bertemu Tuhan di padang pasir. Ya kan? Siapa itu? Paulusmu. Tadi duduk gak dengar kah? tidak mengaku-ngaku, makanya Pastor, dibaca dulu. gimana nggak Dibaca mengaku-ngaku? dulu Sejak dari kapan awal dia pernah ceritanya bertemu dia dengan kenapa. sosok Yesus? Kamu nggak baca Kamu Alkitabnya dengar dengan sekarang ya, baik. Bu Sarah, Kamu Bu nggak Sarah. baca. Kalau kamu Ibu baca, Pastor Sarah pasti dengar. kamu mengerti. Pasti kamu Ajaran mengerti yang artinya mensimbolkan apa. Tuhan dengan bentuk wujud binatang hanya ajaran penyembah pagan berhala. Ada Tuhan berbentuk anjing Osiris Mesir, ada Tuhan berbentuk monyet Hanuman Hindu, ada Tuhan berbentuk gajah Ganesha Hindu, ada Tuhan berbentuk domba sekarang. Ajaran pagan apa ini? Nggak sampai di situ pagannya. Ini dengarkan lagi ini. Ini bukti dan dalil agar engkau berpikir nanti malam sebelum tidur pegang kepalamu. Oh benar kata Mata Ali. Setelah kau katakan dia binatang berjenis domba, ini tercatat dalam kitab Imamat, ini domba penghapus dosa, Yohanes 1:29. Dalam kitab Imamat 42 dikatakan apa? Jika kau membawa domba penghapus dosa, bawalah domba betina tak bercela. Sudah kau hina Tuhan menjadi manusia, kau hina dia menjadi binatang, berjenis domba, berkelamin betina sekarang. Kurang ajar ini. Ini ajaran merendahkan Tuhan, bukan ajaran Oke. kasih. Ini mau diskusi atau enggak? Atau monolog? Ini diskusi, silakan bantah jika ada bantahan. Jika tidak ada Tadi bantahan, dengarkan Bang ilmu ini. Ali mau menantang CP. CP udah di bawah. Sekarang hostnya ngizinin nggak? Gitu aja. Sekarang dengarkan, CP itu adalah orang yang paling nggak berani berdebat dengan tema. Lari ke Dia sana, mau lari tuh di kemari. bawah. Nggak Bisa pernah nggak? ada ilmunya itu manusia satu. Dengar ya, Karena Hanzo, aku udah Bu capek, aku Pastor, udah dari dengar. jam 2 tadi di Setelah sini. mengatakan Tuhan menjadi manusia terbatas yang butuh buang air kecil, butuh kencing, butuh beol. Tuhan apa itu? Menarasikan Tuhan dengan sifat-sifat Iya, rendah manusia karena yang kamu terbatas. nggak ngerti, Bang Ali. Lalu setelah merendahkan Tuhan butuh beol, butuh kencing, kau katakan dia binatang. Nggak sampai di situ. Binatangnya berjenis domba. Padahal domba dalam kitab Yesaya 53:16 dikatakan jangan kita tersesat seperti domba. Ternyata domba lambang kesesatan. Sudah kau katakan dia domba betina, kau katakan dia sebagai lambang kesesatan. Hancur ajaranmu ini. Lalu domba sembelihan kurban, kau sembelih dengan cara dia disalib. Setelah dia disembelih atau dibunuh, disalib, dikorbankan, kau makan dagingnya, kau minum darahnya. Dengan sebuah liturgi jamuan kudus, walaupun kalian ganti dengan makan roti dan minum anggur. Ajaran apa makan Tuhan, minum darah Tuhan? Nggak sampai di situ perendahan dan penghinaan kalian kepada Tuhan. Galatia 3:13, Paulus menuliskan apa? Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di kayu salib. Sudah kau hina kemuliaan Tuhan menjadi terbatas. Lalu kau katakan dia binatang, kau sembelih, kau makan darah dan kau minum kau makan daging dan kau minum darahnya, kau katakan kematiannya terkutuk. Fix, no debat, ajaran pagan. Ustadz Ali, Tertulis. Ustadz Ali, Ya, ya. ya, Ibu Sarah ini boleh menanggapi? Silakan Pastor Sarah. Dia katanya pastor, silakan. Silakan tanggapi. Semua yang saya sampaikan tertulis Alkitabiah, bukan fitnah, bukan dusta, tetapi itu apa yang tertulis. Silakan, Bu Sarah, buka mic-nya. Gak bisa dia bantah Bang Al Ayubi, karena itulah yang tertulis. Cuma mereka kaburkan
Mereka Mungkin baru sama- sadar, Pak. Sang pastor baru sadar, benar ya? Kok aku katakan Yesus domba? Padahal Bang Yesus tak pernah Samuel. mengatakan dirinya domba. Para penulis yang mengatakan dirinya domba. Lalu dia katakan, oh benar ya kalau dombanya ternyata mengerikan. Wahyu pasal ke-5 ayat ke-6. Loh, Tuhanku kok bermata 7 bertanduk 7 kayak iblis rupanya. Silakan. Mungkin dia tanggapi Pak Samuel, Pak Ustadz. Pak Samuel mau menanggapi, silakan. Baru masuk nih, nggak enak. Baru masuk dikasih panggung. Nyimak dulu ya, Pak Hanso. Pastor Sarah ini Pastor Sarah nggak ngomong kenapa ya? Silakan Pastor. Salah satu-satu ya. Silakan. Bantah bahwa ajaranmu itu tidak menyembah binatang, coba. Buktinya gini, ada nggak orang Kristen menyembah binatang? Buktinya tertulis bahwa Tuhanmu itu binatang, bro. Nggak bisa kau artikan domba bermata 7 bertanduk 7 adalah malaikat. Sejak kapan domba itu diartikan meja? Wahyu itu kan kitab Revelation. Pewahyuan yang akan Yohanes datang. 1:29, lihatlah anak domba Tuhan penghapus dosa manusia. Betul. Alegorisnya begitu. Sejak Anak kapan domba yang nabi-nabi kudus yang tak Israel bercacat. mensimbolkan Tuhan dengan binatang? Berikan satu ayat dalam perjanjian lama atau dalam Tauratnya Musa. Musa menggambarkan Tuhan dengan simbol binatang. Hanya ajaran pagan penyembah berhala mensimbolkan Tuhannya dengan binatang. Bang Ali, buktinya nggak ada orang Kristen menyembah hewan, Bang Ali. Buktinya berseleweran gambar-gambar Nggak ada. dalam gereja kalian. Yesus Gambar apa? Gambar digambarkan domba. sebagai binatang, sebagai domba. Nggak Pertanyaan ada. mendasar. Nggak ada, Bang Ali. Jangan berikan framing. satu ayat bertinta merah. Yesus pernah mengatakan dirinya domba. Nggak ada, bro. Seluruh penisbatan namanya atau simbolisasi dirinya kepada binatang itu datang dari para penulis yang bahkan tidak pernah hidup sezaman dengan dia. Kitab tertua kalian Matius ditulis tahun 75 Masehi, kurang lebih 40 tahun atau 35 tahun setelah mangkatnya Yesus. Oke, Bang Ali izin ya. Bunda Rama gantian CP, aku capek udah jam 2 jam tadi di sini. Ya kalau nggak sanggup membantah Bukan tidur, nggak sanggup. bobo. Udah dari siang aku di sini Bang Ali. Udah serang aku. Nggak ada bantahan, bro. Udah capek Buka ngomong. kamus apapun nggak akan pernah kau dapatkan domba Pastor itu Sarah, adalah artinya buka- malaikat. buka Bun, mic-nya itu. Bun naik Pastor CP ya, Bun. Sarah. Aku turun Kalau ya. saya naikkan nanti dia ribut lagi. Dia nggak bisa Enggak, diatur nih. pakai timer gak apa-apa. Silakan, kok. Timer apa? Pas- CP nggak Pastor bisa nggak bisa ini ya, nggak bisa membantah kan bahwa tersadarkan pada sore Mbak atau pada Sarah, malam hari CP. ini. Mic-nya, Mbak Sarah. Buka mic-nya. Kalau mau dialog, buka mic-nya. Tergantung Gurunda ya dengan Ustadz Ali kalau dia mau pakai timer. Nggak perlu timer ini cukup menjawab iya atau tidak. Mau jawab aja. Aduh, kabur si Hanso. Silakan Sarah. dilanjutkan Gurunda. Udah selesai ya Gurunda. Iya. Ini pastornya kenapa diam? Pastornya mendapatkan fakta bahwa dia menyembah binatang selama ini. Oh, Masya Allah. Padahal para nabi tidak pernah kemudian memberikan penjelasan atau pengabaran tafsir data dari wahyu yang mereka terima dan menggambarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu dengan level hewan. Itu nggak ada. Silakan Pak Samuel. Ya kenapa? Kak kasih itu siapa dulu? Saya baru masuk nggak enak. Kasih yang lain dulu aja. Sarah juga diem. Kenapa Pastor? Kok saling melempar tanggung jawab mereka sekarang ini? Pastor Saya baru Sarah masuk tadi baru nyerocos masuk tadi. kasih panggung nggak enak dong, bener nggak? Sekarang disuruh menjawab, diam. Pastor Sarah, Ini si CP nggak usah saya naikkan ya Gurunda ya. Kita hanya Biasa. bicara sama manusia. Kalau kita bicara sama binatang, ya kita merendahkan diri, Bunda. Jangan naikkan binatang di sini. Baik. Cukuplah baik. mereka mengatakan Tuhan binatang, tapi binatangnya jangan naik ke sini. Oke. Pastor kok Tadi diam? juga ini dek, ada siapa si John itu mengakui bahwa Tuhannya bunuh diri.
Tuhannya jadi mayat, Tuhannya bunuh diri. Jupiter, Tuhannya bunuh diri katanya. Tadi habis asar diakui itu. Pak Samuel juga Allah gitu, Akbar. Bang Zuma. Pak Samuel juga gitu palingnya. Pak Samuel. Ya kenapa? Loh, Tuhan kalian kan kalau nggak salah itu berupa zat ya. Zat ya. Cok. Zat itu apa sih? Berupa zat katanya. Zat itu tuh apa? Zat itu. Saya mau Coba tanya Pak Bambang Nursena, Pak Samuel, biar nggak malu-maluin Pak Samuel. Zat Gak itu ada apa? hubungannya sama Bambang Nursena. Bambang Nursena tuh ortodok Tritunggal, nggak ada hubungannya. Saya bukan Tritunggal, bukan ortodok, bukan. Jauh saya sama mereka jauh. Begini Pak Samuel, pertanyaan Pak Samuel itu terlalu lucu gitu loh Pak Samuel. Saya belum nanya. Kapan saya nanya? Iya yang bilang belum zat nanya. itu Pak Samuel. Loh, saya barusan ngomong nanya juga belum kok dibilang nanya gimana sih dikau. Aduh dikau nih gimana dikau. Saya baru masuk dengerin doang. Ini kok Iya, ini Pastor Sarah. Satu, Kenapa diam-diam? Takut jemaat kurang kayaknya ya. Mbak Sarah? Itu Sarah nyaut dong Sarah. Aduh Sarah gimana sih Dia Sarah? mulai buka Kalau mic, silakan. Nggak ada yang takut, Tadi nggak ada yang lantang. takut ya jemaatnya berkurang, nggak ada yang takut. nyaut aja sebisanya Ya Sarah. kalau Nggak ada yang takut, cuman kalau tidak takut Makanya saya jemaatnya bilang dari berkurang. saya bilang Hadapi dari kami tadi. dengan ilmu gitu loh, Saya bilang Bu. dari tadi kami memegang keyakinan kami ya. Ya, jadi apa yang kalian ngomong di sini tidak akan percaya apa yang kalian ngomongin karena kami sudah diyakinkan karena iman kami kuat memegang firman Tuhan. Ya, jadi kami tidak akan percaya apa yang kalian omongin. Tidak perlu percaya sih sebenarnya. Dudukan Ya kan? aja perkara yang sesungguhnya itu pada Tidak tempatnya tidak kan akan gitu. percaya dengan apa yang kalian omongin di sini. Iya, kami lebih percaya Yesus, apa yang Yesus ucapkan itu yang kami percaya. Yang diucapkan Terus, berupa kenapa? doktrin dari gereja Kenapa itu tidak kalian kami percaya bahas-bahas pasti. tentang Alkitab? Karena Kenapa kitab Alkitab? Anda, karena agama Kalian ini Anda yang suka mencuri itu data-data di agama kami, gitu loh Bu Sarah. Kalian suka ya dengan agama Kristen ya, bukan. dengan Injil ya, dengan Bukan. Alkitab. Justru Suka ya kami kalian? menghindari generasi muda Indonesia untuk tidak menjadi pengikut agama Anda, gitu loh. Loh, kenapa? Kebenaran kami benar Kenapa? kok. Karena agama Anda itu tidak diajarkan oleh para nabi. Diajarkan para nabi, iya diajarkan para nabi. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhannya mati dibunuh oleh manusia? Dari Tuhan. Nabi siapa yang mengajarkan Tuhannya orang Yahudi mati dibunuh manusia? Nabi apa itu yang mengajarkan itu? Nah, Nabi siapa? Makanya gini loh. Ya, gimana Bu? Itu kan pengertianmu sendiri ya. Oh enggak, saya bertanya dan saya minta pengertian dari pastor. Sendirilah itu, Pastor atau pastor? Pastor, dengarkan saya Bu Sarah. Sendiri. Saya minta Anda menjelaskan Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi mati dibunuh oleh manusia? Nabi siapa itu? Ya, menurut pengertianmu kan? Jangan pengertian saya, pengertian ibu sebagai pastor. Pastor atau apa sih? Pastor. Menurut pengertianmu. Suster. Oh, Bukan pastor ini. pengertianmu, Nggak bisa. kalau kami kan Nggak nggak Loh, Pertanyaan aja nggak bisa dicerna. Jangan menurut Yesus, saya loh Bu. Yesus yang- Menurut yang- ibu, yang di kami. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya Yahudi yang saudara-saudara Yahudi sebutkan Elohim itu mati dibunuh oleh manusia? Ini Nabi siapa yang mengajarkan kurang ajar gini? Ayo. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih ini. Itu kan menurut kamu. Nah itu kan Saya- ngerti bahasa Indonesia. Menurut kamu, kamu harusnya membaca Bukan Alkitab, menurut itu bukan menurut pertanyaan. orang lain. Pertanyaan Bacalah dari Alkitab Bang itu Zuma, supaya Nabi kamu mana, mengerti. Nabi Israel mana mengajarkan Tuhan mati dibunuh? Masa nggak mengerti pertanyaan ini manusia? Ya, mengerti artinya, mengerti pengertiannya. Cuman mungkin ya kalian itu terlalu banyak baca ini gitu kan. harusnya yang Sambang. kalian itu adalah Alkitab.
Loh, Alkitab pula disebutnya. Yang jadi patokan itu Alkitab ya. Biblos Bukan kali udah Bu. ubah. terjemahan yang ini, terjemahan yang ini. Bukan Udah itu yang ubah. kalian ambil. Biblos kali Bu, Biblos. Jangan sebut Ngerti ya, Alkitab. ngerti Sudah ya, udah ngerti ya Bang Juma ya. Si Bang Juma ini di mana-mana kuliah Makanya gue bilang nggak ngerti bahasa Indonesia. Hebat nih Bang Juma ini, Ya. tapi sekalipun kau hebat Bang Juma, tidak akan percaya orang-orang Kristen Kenapa? sama kamu. Karena kenapa? Karena mereka Ya megang minimal iman. mereka mendengarkan kebenaran Ya. gitu loh Bu. Minimal Karena mereka mendengarkan sudah kebenaran kuat dengan imannya dan tidak bahwa akan tidak ada nabi yang Ya. mengajarkan Tidak Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia, bahkan disetarakan dengan domba, mati dibunuh oleh Ya. manusia. Itu nggak ada nabi yang Karena mengajarkan kamu- itu. karena Pengajar-pengajar kamu ini tidak pasti nabi dengan palsu. benar. Percaya deh. Karena kamu Dengerin comot-comot jualan Alkitab, sumai. comot-comot Alkitab, cara membaca. Ya sudah, kalau Alkitab, begitu tidak sebagai dibaca. pastor coba berikan penjelasan ke saya. Nabi mana Baca, yang Pak. mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Jelaskan ke saya. Kamu lebih Ya, ada itu lebih di lucu situ dari Nabi. Sri Mulat Jadi semua. siapa? Nabi tinggal diolah, diteliti, dikritisin, disampaikan kemudian untuk ditelaah tulisannya ini sampai tidak kepada wahyu atau tidak. Kalau sampai berarti mereka nabi, kalau tidak berarti mereka nabi palsu, kan gitu poinnya. Ya Bu. Iya, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kenapa kalian begitu ini banget dengan Injil gitu, dengan Alkitab? Coba Masalahnya Ibu apa? mengembalikan, coba Ibu kembalikan kitab Masalahnya Ibu dalam apa? bahasa aslinya gitu. Coba kembalikan ke dalam bahasa Yunani. Itu bahasa. Tuh, kamu baca dulu dari awal ceritanya, kenapa dia bisa seperti ini. Jangan ajarin saya, Dari Pastor. awal. Jangan sampai kamu cuma hanya comot ini. Terus Jangan ajari saya, Pastor. Sekarang saya tanya kepada Ibu Pastor, Boleh kayak di gitu. depan jemaat, apakah Ibu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu ketika berkhutbah? Atau comot-comot? Meow. Enggak, sesuai dengan apa yang di ini kan. Didapat dari Ya iya sama malam ini kita membahas tentang apa? Siapa nabi yang mengajarkan Tuhannya Bani Israel mati dibunuh manusia? Nabi mana itu? Emang Apa ada jawaban yang Ibu? mengajarkan? Loh, Itu kan menurut kamu Juma. loh. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati. Untuk itulah Yesus mati. Kamu. Supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Iya. Selain Paulus, selain Nabi Saulus, ini kan Saulus Nabi. Selain Nabi Saulus, siapa lagi Nabi dari Israel yang mengajarkan Tuhannya mereka mati dibunuh oleh manusia? Ada Selain Nabi Saulus. namanya pengajaran penyembah pagan Mesir kuno, penyembah Mati pagan dibunuh itu Hindu seperti itu, ya. mengajarkan Tuhan mati. Ya, pengertianmu itu jangan bilang mati dibunuh. Bahas yang Oke. lain aja bro, sama bahas yang Oke lain. ya, Juma. Ya. Jadi matinya bukan dibunuh, Bu. Baca Bahas yang dulu. lain, Kita bosan sudah lah baca itu Juma. mulu ah. Baru Jadi kamu matinya bisa Tuhan Anda bukan mati dibunuh. ya. Tapi ada di situ ininya, dia mati. Tapi ada yang diinikan, bukan Udah mulai hanya bergetar karena dia suara mati Pastor Sarah. di ini, tapi Jangan bergetar dulu. memang dia
diinikan Tuhan. Gimana Bu? Gimana? Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya itu mati dibunuh? Yohanes 11 nomor 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sepakat mereka untuk membunuh Yesus. Terjadi enggak pembunuhan itu? Terjadi. Maka pertanyaannya, siapa dan apa nabi mana, apa ajarannya, apa nama kitabnya mengajarkan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mati dibunuh oleh tentara Romawi? Itu nabi mana yang mengajarkan itu selain Nabi Saulus? Bahas yang lain aja Suma. Itu nggak diajarkan ya. Itu yang nggak diajarkan ya Cuma ya. Oh, ibu nggak ngajarkan kepada jemaat gitu Bu? Mengajarkan. Salah ibu, kenapa nggak diajarkan itu ke jemaat? Tapi Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia, termasuk juga dosa kamu Cuma. Ditebus sama Yesus. Aduh, parah. Menebus dosa manusia yang hidupnya berdosa. Jadi ditebus sama Yesus, dia mati, dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kamu juga Cuma. Ya, yang penting kamu terima Yesus dalam hatimu, maka kamu pun akan diselamatkan. Aduh, doktrin aja. Ini aja yang ini yang ibu pakai di gereja. Untuk ini yang ibu pakai mendoktrin. Nah, sekarang begini Bu Sarah, Yesus itu mati karena faktor politik atau karena dosa waris? Karena dosa manusia, dia mati. Iya, di mana dalilnya? Coba kita lihat sebelum Yesus itu ditangkap. Nyawanya untuk sebelum Yesus ditangkap, ini coba mana dalilnya? Sebelum Yesus ditangkap, imam-imam Yahudi, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus karena ada nubuatan dosa waris. Itu di mana tertulis? Iya, ada ayatnya cuman. Iya, di mana Bu? Bingung di mana? Di mana dalilnya? Yang membunuh itu orang-orang yang belum percaya sama Tuhan. Oh, bukan, yang membunuh itu adalah tentara Romawi, didesak oleh imam-imam Yahudi, didesak oleh mahkamah agama sebab setoran perpuluhan berkurang. Mahkamah agama itu mereka belum mengenal Tuhan, mereka belum mengenal Tuhan. Para imam Yahudi dibilang tidak mengenal Tuhan. Terus ibu yang mengenal Tuhan. Orang Kristen itu mengenal Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan. Nah, sekarang kalau begitu, saya tanya ke ibu, yang masuk ke dalam rahimnya Maria, Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi dan Yunani? Tuhannya orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Aduh Bu. Iyalah, dengar, sebelum ada Kristen di Antioquia, pengikut Paulus, dengarkan, Tuhan itu sudah ada terlebih dahulu. Sembahan Yahudi ada, sembahan Romawi juga ada. Nah, Yesus kemudian dikatakan adalah putra Tuhan, anak Tuhan. Oke, pertanyaannya Bu Sarah, apakah Tuhannya Yahudi yang datang kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa itu yang masuk ke dalam rahimnya Maria menjadi Yesus, atau justru Tuhannya Romawi, Yunani yang masuk ke dalam tubuh Maria, lahirlah Yesus? Jawabannya Yesus lah. Ya, Yesus sebelum jadi rahimnya Maria. Itu kan oleh Roh Kudus. Itu kan jelmaannya, itu kan inkarnasi yang saya tanya. Tuhannya Yahudi kah atau Tuhannya Romawi yang inkarnasi menjadi manusia? Tuhannya orang Kristen. Orang Kristen yang percaya sama Yesus. Aduh, parah. Sebelum menjelma menjadi manusia, Bu. Ya, apakah Jupiter, dewanya orang Roma, yang menjelma masuk ke dalam rahimnya Maria, atau Tuhan Elohim? Ya, karena Kristen mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi menurut Kristen masuk ke dalam rahim manusia, dibunuh manusia. Kenapa kami umat Islam bertanya seperti itu? Karena orang Kristen membawa sebutan Allah.
Allah itu adalah Allah di Al-Quran, tidak ada di bahasa Yunani itu Allah. Ya, Berarti menyinggung ketuhanan umat Islam. Makanya kami ikut meluruskan itu, Bu, gitu. Tapi gini loh. Iya, Kan mengambil istilah Allah. Cuman kalian aja yang ribut loh masalah ini ya, masalah Tuhannya. Iya, karena Islam aja yang dirugikan. Kristen yang dirugikan, Islam yang dirugikan oleh agama kalian. Kenapa kalian ribut? Kalian tidak merugikan agama Yunani karena asalnya memang dari sana. Kok ribut Itu banget loh. kalian? Kami nggak mengganggu Bukan kalian. masalah ribut, tidak. Masalahnya agama Anda yang tidak punya jati diri. Agama Anda itu tidak punya jati diri. Agama Anda itu tidak punya pakaian sendiri. Ibaratkan tentara, agama kalian tidak pernah daftar tentara, kok langsung menggunakan seragam tentara. Jadi tentara gadungan dong jadinya. Kan begitu, Bu. Sudah diakui kan agama kami di Indonesia ini, masalahnya apa buat kalian? Iya, bukan masalah agama Anda diakui, ini masalah penyebutan Islam yang ada di dalam agama Anda, itulah yang menyebabkan kita berdiskusi. Kalau agama Anda mengatakan Tuhan datang menjelma menjadi Yesus, Tuhan di sini yang dimaksud adalah Zeus atau Jupiter, gak ada masalah. Dan sekarang masalahnya orang Kristen mengaku sebagai anak-anak Allah, betul nggak? Ya betul, ya kenapa masalah Betul kan? kalian apa? Nah, sih? betul kan? Nah, sekarang Al-Quran mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak punya anak. Kenapa Anda menggunakan kata Allah punya anak? Itu yang menyebabkan kita berdiskusi, Bu. Yang jawab ya. Kecuali kalau Anda ingin mengganti Kristen itu adalah anak-anak Zeus atau anak-anak Jupiter, mana mungkin kami mau berdiskusi dengan Anda. Gitu loh, Bu Sarah. Ini masalahnya apa sih? Kok sampai Bu Sarah, kok jadi pura-pura ini ya? Kok jadi pura-pura blow on ya? Bu Sarah, sebagai pastor, dengarkan Bu Sarah. Kata Allah itu atau kata Allah yang kalian maksud itu adalah nama Tuhan sembahan umat Islam. Loh, kalian ambil, sembahan orang Islam, simpan di kitab saudara, lalu kemudian Anda menyebut diri kalian sebagai anak-anak Allah. Itu menghujat Allah, itu menghujat Islam. Kenapa Anda tidak mengatakan anak-anak Theos? Kenapa tidak mengatakan anak-anak dewa? Kenapa tidak mengatakan anak-anak Tuhan atau anak-anak Yesus atau anak-anak Yahweh? Kenapa harus ke Allah? Kenapa? Ya ampun, kenapa kalian aneh? Kenapa harus ke Allah? Itu kepercayaan Pastor kami. Sarah, kenapa harus ke Allah? Kalian Kenapa? kok aneh ya? Ngapain Iya, kalian saya mempercayai tanya, kami? kenapa kepercayaan saudara itu tidak berdasar kepada Yunani? Kenapa berdasarnya ini? Kalau pencuri udah ketahuan ya gini aja, lucu banget. Saya tanya loh, ibu adalah seorang pastor. Ibu seorang pastor, tokoh agama ditanya dari mana asalnya kata Allah, dari mana asalnya kata Allah di dalam kitab orang Kristen. Apa jawaban Ibu Sarah sebagai pastor? Bang Zuma lucu deh. Apa? Nggak usah teriak-teriak Bang Juma. Karena dia pastor blow on deh. Saya aja yang jawab. Hei, Suma. Nggak apa-apa. Saya aja yang jawab. Ibu itu kasihan nggak? Kalian Muslim kan? Ini contoh. Pantas kalian aja Anda itu dikerjain sama Joshua Tewu. Karena Anda begini. Contoh attitude kalian seperti inilah ya. Makanya kalian tuh Ditanya secara akademik Anda nggak mampu. Namanya musik. Kita diskusi ilmiah, Anda nggak mampu. Dari mana dasar pijakannya Kristen menggunakan kata Allah? Ya, Apa jawaban Ibu? Harus ribut masalah kayak gitu. Musik. Ya, nenek kiper lah. Bagaimana kalau misalnya nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak semestinya? Harus ribut. Iya, nenek lu yang kiper. Itu Bagaimana kalau nama Yesus kami gunakan pada tempat yang tidak seharusnya? lu Bang Zuma, Samuel, diam dulu, Pak Samuel. Bang Zuma bentar, Bang Zuma. Bang Zuma bentar. Iya. Mohon izin. Ini istrinya si Boim ini, Gurunda.
Ya, kakek lu kiper sendiri. Kamu begitu kok. Sebentar Masalahnya kok- Samuel, Pak Samuel sebentar. Ini istrinya Saifuddin, Bang Zuma. Oh, Ibun, ini Ibun. Ibun ya, Ibun. Oh, si Ibun. Bu, kirain ahli tahi lalat. Si Ibun ya. Kirain Sarah tahi lalat. Kalau tahi lalat paham dia. Kalau Ibun itu pelariannya menguasai hartanya Sang Murtadin. Tapi kan Dan hartanya juga enggak ada. Dan sudah kismin. Udah. Oh, Ibun toh. Saya juga keberatan. Saya keberatan Alkitab dipakai nama Allah, keberatan saya, bro. Keberatan saya. Ya gantilah. Nanti akan saya protes segala nanti. Makanya diskusi ini ada, makanya diskusi ini ada karena itu. Minta diganti si Juma. Itu udah berapa ribu tahun itu Juma minta diganti. Ya, berapa ribu tahun kalian menipu? Nanti Kalian gunakan untuk nipu itu. Saya Itu menurut saya kamu usulkan menipu, diganti. kalau menurut yang Ya, nipu. Nah, sekarang kalau tidak nipu apa tujuannya menggunakan kata Allah? Saya tanya. kamu aja. Sarah, saya tanya, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Menipu. Sarah, saya tanya Sarah, apa tujuannya kita menggunakan kata Allah? Emang pernah enggak kismin? Karena hartanya lu ambil semua. Gitu loh. YouTube-nya lu ambil, Kan kalian tuh kan? rumahnya lu ambil, baru lu selingkuh. Iya, kalian nih. Baru selingkuh cari laki-laki lain. Jeleknya agama lain. Ya, gimana sih lu, Ibun? Begini Ibun, ini kan Emang di sini enak ada- loh gua kerjain. Di sini kan ada Kalian Bang itu Zuma, penipu, penyesat. ada Nabi Ustaz palsu. Ali, Ibu. Tapi palsu, kita palsu kali. Di sini Iya, ada Bang Zuma, ada penyesat, Ustaz Ali. Nabi palsu. Lagian lu udah punya suami, lu main sama anaknya si Kace lu. Nggak bener juga lu. Ayo lu. Lu itu hianati sama Murtadin, kasihnya lu udah kismi lu, tinggalin pula, kurus pula lagi lu. Oh, ajaran Yesus boleh Nabi selingkuh. palsu, penyesat. Nah, Nah, kan itu lo. lah gaya-gaya Nabi palsu. Ngomong-ngomong jorok, ya kan benar kan firman Tuhan bilang Loh, hari-hari ini akan ada bukan nabi ngomong jorok, Udin yang bilang. Menjalankan kalian nih ayat-ayat pesundal ngomong jangan-jangan nggak ya. bagus tuh Nabi palsu. Ayat Sunda. Kata Udin Daripada dibebel membuk, marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi karena Saifuddin Ibrahim tidak ada di rumah. Begitu ya? Hai. Benar itu, Bu. Benar. Iya, ada Benar itu, landasannya, ada dalil ternyata. Oh. Iya, Amsal 7, 18, 19 bunyinya gini. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi karena si Udin Murtadin sudah kabur ke luar negeri. Gitu. Ya itu kan menurut kalian. Datanya ada, Ibun. Lu nggak Ya, pernah kan baca. Kan mulai itu. Ya kan? Baca Amsal gitu ya. 17, 7, 18, 19 belum. Baca itu. Ayat tidak dibaca dengan baik. Bun. Ya kan? Halo, Jadi masih ingat sekarang saya, gini Bun? loh. Gini dengar Masih ingat semua saya, ya, Bun? dengar semua di sini ya. Dengar semua di sini. Ngapain dengar, Bu? Lu dicuekin, Ibun. Ya. Lu Iya, dicuekin. dicuekin. Aku kok dicuekin sama si Ibun? Allah, ya kan? Aduh, Tidak akan merugikan Istrinya si Udin itu kan, Bang? Nggak apa-apa. Iya, Kalau istrinya si kalian hina-hina Istrinya. aja nggak apa-apa, ya kan? Si Ibun. Nggak apa-apa. harap sabar Ya. Bang Zuma, harap sabar Bang Zuma. Oke ya semua ya. Ya udah ketahuan belangnya kabur dia. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi karena si Udin sudah kurus. Nabi palsu. Ini ada pertanyaan nih. Aduh, Nabi palsu. Jadi saya pernah dengar cerita Giliran bahwa- kaya ditemenin, sekarang udah Iya. kismin ditinggal. Nah, udahlah, Jadi kan- selesai kabur dia. Bang Kalau Handi. digituin kabur dia tuh. ceritanya si Iya. Ibun tadi itu nggak mau lagi sama si
si tai pudin itu karena bau mulut tai pudin katanya. Cerita dari Bang Alayubi itu tadi. bukan aku, bukan. Itu ya, kok saya perhatikan dari awal kan suaranya kan tidak kencang-kencang kali. Ini suara kok tidak asing di telinga saya, kata saya kan. Makanya betul istri saya Pudin rupanya. Aduh, lanjut. Pak Samuel, lanjut Pak Samuel. Wah, Samuel. Jangan gini. Nanti Murid keberapa sih Pak Jema? Murid keberapa ini? Murid belum lolos jadi murid. Masih diseleksi. Ya, saya setuju dirubah aja nanti kosakata Allah dirubah dalam Alkitab. Saya usul kayak LAI. Itu yang Jadi terjadi apa? orang Islam, orang Malaysia. Jadi apa? Orang Malaysia jadi apa? Iya, jadi apa? Jadi domba Orang Malaysia. yang tersinggung jadi domba. Ya, semua bahasa Arab saya usulkan dihilangin sebabnya yang terjemahkan Alkitab itu orang Malaysia, orang Muslim. Oh, yang baru-baru diterjemahkan ini TB2 juga orang Muslim juga. Asal mulanya orang Malaysia maka Asal Malaysia. Aduh, alasan kucuk. Kalau mau ganti Pak, ganti aja, jangan cari alasan, ganti aja udah. Saya akan kayak lagi, saya akan usul, nggak usah pakai nama kata-kata Arab, nggak usah. Iya, pertanyaannya Bang Juma, kalau nggak pakai kata Allah, pakai apa? Iya, sesuai dengan aslinya Yusuf Fafe. Apa? Itu sih Kalau di perjanjian baru apa? Perjanjian baru apa? Si Suma tadi bilang jangan pakai Kalau di kata Allah. perjanjian baru apa Pak Samuel? Perjanjian Yohanes 1 misalnya. Ya, nanti kan terserah LAI dong. Yang Oh, penting jangan ada- bagaimana lu mau mengusulkan kalau lu nggak punya ilmu? Nggak direken nama LAI, nggak direken. Ya nanti LAI saya suruh ganti kata-kata yang aslinya aja bahasa Ya kalau LAI minta pendapat, Pak Samuel, kalau nyuruh ganti, nah Yohanes 1 diganti pakai apa? Bagaimana? Enggak, bukan kata-kata Allah itu diganti nanti. Iya, Yohanes 1 pasal Tuhannya jadi manusia, gimana sih? Enggak apa-apa, enggak nama nggak penting. Nggak Iya, bisa jadi dengan diganti pakai nama siapa, Bang? Iya, saya setuju dengan usulan Anda. Jangan Diganti pakai aja kata-kata- Jupiter atau Zeus. Ya, nanti gampang. Saya juga Pada nggak mulanya tahu. adalah firman itu bersama-sama dengan Jupiter. Saya juga keberatan pakai nama Dan Arab, Jupiter keberatan. itu ada iya, adanya abad 17. Lah